Om Swastiastu. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan laporan keuangan Salon Cantik. Semoga kami selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Ketut Safitri, dengan NIM 1917051194, dan teman saya, Niputu Ayu Septiani Putri, Dewa Ayu Sukma Trintia Dewi, dan Niputu Lisa Indrayani. Materi yang kami akan jelaskan yaitu laporan keuangan Salon Cantik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentunya akan pada perusahaan itu sendiri, apakah dibuatnya setiap bulan atau mungkin setiap setahun sekali. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan cermat dan tepat. Karena ini berupa laporan keuangan, tentu ada penanggung-jawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Jadi, pada intinya, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, laporan keuangan laba rugi, yang kedua, laporan keuangan raca, dan yang terakhir adalah laporan keuangan arus kas. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi atau profit and loss merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Jadi misalkan dalam perusahaan tersebut lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka perusahaan tersebut akan menerima laba. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, maka perusahaan tersebut akan merugi. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga dapat diketahui perusahaan itu laba atau rugi. Yang kedua yaitu laporan neraca. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position merupakan suatu laporan yang menunjukkan keadaan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan yang lebih detail dibandingkan laporan laba rugi. Bahkan, di laporan neraca juga diinput aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas. Laporan neraca juga menjadi prioritas di perusahaan, minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah dari laporan-laporan sebelumnya, atau lebih disingkat untuk mengetahui balance atau tidaknya dalam satu periode. Jika ada selisih, berarti ada yang harus diubah. Materi jenis-jenis laporan keuangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Niputu Ayu Septiani Putri, NIM 1917051201. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan suatu entitas yang digunakan untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini meliputi 3 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang bersumber dari transaksi yang berhubungan dengan perolehan laba seperti pendapatan dan juga beban. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi bersumber dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan investasi. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang bersumber dari pemerolehan pendanaan baik modal pemilik dan hutang jangka panjang. Selanjutnya, setelah
mengetahui pengertian laporan keuangan dan juga jenis-jenis laporan keuangan, dilanjutkan dengan analisis laporan keuangan salon cantik pada bulan Desember. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau profit and loss. Pada laporan laba rugi salon cantik bulan Desember, diperoleh total pendapatan sebesar Rp40.565.000 dan total beban diperoleh sebesar Rp18.786.198, sehingga diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp21.778.802. Setelah dikurangi dengan pajak sebesar Rp108.894,1, laba bersih yang diperoleh oleh salon cantik pada bulan Desember sebesar Rp2.1.609.907,99. Perkenalkan, nama saya Dewa Isukma Trintia Dewi. Di sini saya akan menampilkan materi dari laporan keuangan salon cantik bulan Desember, yaitu laporan neraca dan laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui, laporan neraca terdiri dari akun aktiva dan pasiva, di mana akun aktiva terdiri dari aktiva lancar dan akun aktiva tetap. Sedangkan untuk pasiva terdiri dari akun labilitas dan akun ekuitas. Untuk laporan neraca pada bulan Desember, di mana memiliki akun aktiva lancar sebesar Rp550.905.469 dan untuk aktiva tetap sejumlah Rp440 juta, sehingga total keseluruhan aktiva untuk bulan Desember itu sebesar Rp990.905.469. Dan untuk akun pasiva, total keseluruhannya untuk bulan Desember yaitu sebesar Rp990.905.469. Sehingga dengan samanya jumlah aktiva dan pasiva telah menunjukkan kalau keadaan neraca di bulan Desember itu balance. Selanjutnya yaitu laporan arus kas atau cash flow, di mana total cash flow pada bulan Desember untuk operating activities-nya yaitu sebesar Rp8.840.469 dan untuk total cash flow yang berasal dari investing activities yaitu sebesar negatif atau minus Rp50 juta. Total cash flow yang berasal dari founding activities yaitu sebesar negatif atau minus Rp4.750.000. Untuk kedua aktivitas cash flow ini yaitu investing activities dan founding activities menunjukkan nilai yang negatif. Itu dikarenakan adanya transaksi pelunasan hutang yang pastinya mempengaruhi kas. Baik, perkenalkan nama saya Niputulisa Indrayani, NIM 1917051-237. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana saya akan membahas terkait perkembangan laba rugi dan neraca salon cantik bulan November ke Desember. Nah, seperti yang kita tahu, suatu perusahaan pastinya akan melakukan yang namanya perbandingan atau penilaian terhadap perusahaannya untuk dapat mengetahui apakah perusahaannya tersebut mengalami perkembangan atau tidak dari usaha yang telah dilakukan. Untuk dapat mengetahui perkembangan perusahaan tersebut, biasanya suatu perusahaan akan melakukan perbandingan atau penilaian dengan melihat perkembangan laporan keuangannya. Nah, maka dari itu, di sini saya akan membahas perkembangan laporan keuangan perusahaan salon cantik, khususnya untuk laporan laba rugi dan juga neraca. Yang pertama yaitu perkembangan laporan laba rugi atau profit and loss dari bulan November ke Desember. Pada laporan laba rugi atau profit and loss untuk bulan November, salon cantik memperoleh laba sebesar Rp38.239.800
Rp667 sebelum pajak. Dan setelah dikurangi dengan pajak, laba perusahaan menjadi Rp38.468,67. Kemudian untuk bulan Desember, perusahaan salon cantik memperoleh laba sebesar Rp21.778.802 sebelum pajak. Dan setelah dikurangi dengan pajak, laba perusahaan menjadi Rp21.669.907,99. Jadi dapat diketahui bahwa perkembangan laba rugi dari bulan November ke Desember untuk perusahaan salon cantik yaitu laba perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp16.378.560,68. Yang kedua yaitu perkembangan laporan neraca atau Statement of Financial Position untuk bulan November ke Desember. Pada laporan neraca atau Statement of Financial Position untuk bulan November, salon cantik memperoleh aktiva dan juga pasiva sebesar Rp1.036.550.000. Dan bulan Desember, perusahaan salon cantik memperoleh aktiva dan juga pasiva sebesar Rp990.905.469. Jadi dapat diketahui bahwa perkembangan laporan neraca dari bulan November ke Desember yaitu perusahaan mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp45.644.531. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.